Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Marcella dengan nomor NIM 120404242229. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan melalui video kali ini masalah dakwah, baik itu dakwah secara lisan maupun dakwah secara perbuatan. Untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen kita, yaitu Bapak Mursal MPDI, dengan mata kuliah Hadis Manajemen Dakwah. Jadi sebelum kita masuk kepada pembahasan inti, mari kita sama-sama mengucapkan Alhamdulillah, karena kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kenikmatan sehingga kita masih bisa melakukan pembelajaran walaupun melalui media online seperti sekarang ini. Dan pelawat serta salam tidak lupa pula untuk kita ucapkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan kelak kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jadi materi yang akan kita bahas pada hari ini ialah mengenai dakwah dengan perbuatan dan juga dakwah dengan lisan, atau biasa disebut dengan dakwah bil hal dan dakwah bil lisan. Sebelum kita masuk kepada pembahasan, mari kita dengarkan terlebih dahulu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ma min nabiyyi ba'athahu Allahu fi ummati qabli illa kana lahu min ummati hawariyun wa ashabu ya'khudun bi sunnatihi wa yaqtadun bi amrihi thumma innaha takhlufu min ba'dihim khulufu yaqulun ma la yaf'aluna wa yaf'alun ma la yu'maruna fama jahadahum biyadihi fahuwa mu'min wa laysa wara'a dhalika minal imani habbatu hardal. Hadis riwayat Muslim, yang artinya tidak seorang nabi yang diutus oleh Allah dari umat sebelumku kecuali dari umatnya terdapat orang-orang Hawariyun atau para pembela dan pengikut yang melaksanakan sunnahnya serta melaksanakan perintah-perintahnya. Kemudian datang generasi setelah mereka mengatakan sesuatu yang tidak mereka kerjakan dan mereka mengerjakan sesuatu yang tidak diperintahkan. Oleh karena itu, siapa yang berjihad terhadap mereka dengan tangannya, maka ia adalah orang mukmin. Siapa yang berjihad melawan mereka dengan lisannya, maka ia adalah orang mukmin. Dan siapa yang berjihad melawan mereka dengan hatinya, maka ia adalah orang mukmin. Sedangkan di bawah itu semua tidak ada keimanan meskipun hanya sebesar biji sawi. Hadis riwayat Muslim. Jadi dari hadis tersebut memiliki makna yang sangat besar dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana di dalam hadis tersebut di situ disinggung bahwa kita itu dianjurkan untuk berdakwah, apalagi pada perkembangan zaman yang sangat modern sekarang ini. Dakwah itu sudah tidak lagi terpaku pada lisan dan juga perbuatan ataupun hati saja, namun dakwah itu bisa saja melalui metode online seperti yang kita lakukan sekarang ini, yaitu berdakwah dengan sosial media. Kita itu dianjurkan untuk saling mengingatkan terhadap orang banyak, baik itu dengan perbuatan kita, dengan ucapan kita, maupun dengan hati kita. Jadi yang pertama itu kita jelaskan mengenai
dakwah dengan perbuatan. Beberapa perilaku yang sopan sesuai dengan ajaran Islam. Nah, itu salah satu dakwah di dalam perbuatan. Dan memelihara lingkungan, tolong menolong sesama muslim dan sesama manusia, seperti bakti sosial, terus memberikan pelayanan sosial, uswatun hasanah, wisata dakwah, dan lain sebagainya. Seorang ahli menjelaskan, yaitu Harold Leswell, menjelaskan bahwa metode tidak boleh dari sekedar cara ataupun jalan untuk menyampaikan suatu tujuan. Oleh karena itu, janganlah terpaku pada suatu metode, sebab yang namanya metode tidak mutlak benar dan tidak pula merupakan jaminan 100% sukses. Pada dasarnya, metode ini terkandung dari situasi dan kondisi. Jadi, metode atau cara kita menyampaikan dakwah itu tidak mesti harus satu metode. Kalau seandainya metode ini ampuh untuk menyampaikan dakwah, orang lain ikut, tidak mesti kita terpaku pada metode tersebut. Kita harus mengikuti perkembangan zaman. Kita harus mengikuti situasi atau kondisi yang terjadi pada saat kita ingin menyampaikan dakwah tersebut. Apakah situasinya memungkinkan untuk kita menyampaikan secara offline gitu, apakah memungkinkan untuk kita menyampaikan secara langsung terhadap halayak masyarakat banyak gitu kan. Jadi tergantung situasi tersebut. Kalau seandainya kita ambil contoh seperti saat pandemi sekarang ini, dimana dakwah secara lisan, secara perbuatan, secara langsung itu tidak banyak lagi dilakukan oleh para dai ataupun mubaligh. Tetapi sekarang ini kebanyakan kita itu mengikuti kondisi atau situasi yang terjadi, maka kita lakukan dakwah dengan media-media online seperti yang kita lakukan pada saat sekarang ini. Kita sekarang ini adalah salah satu contoh mengikuti situasi dan juga kondisi yang terjadi. Dimana kalau kita lebih jelaskan lagi, kalau dakwah bilhal ataupun dengan perbuatan itu termasuk dakwah yang efektif. Namun dakwah ini tidak terlalu efektif jika tidak dibarengi dengan dakwah bil lisan. Dakwah dengan perbuatan ini seperti berdakwah, kita itu melakukan sesuatu perbuatan yang bisa ditiru ataupun dilihat oleh orang banyak dan juga bisa menjadi panutan oleh orang banyak seperti Rasulullah SAW, di mana dakwah bilhal ini kita melakukan sesuatu yang baik agar kita itu bisa memotivasi orang lain, bisa kita itu memberikan bimbingan ataupun pengajaran kepada orang lain agar orang tersebut bisa melakukan sesuatu yang baik pula. Karena tingkah laku kita yang baik, maka orang lain pun ikut baik. Nah, itu adalah salah satu dakwah dalam perbuatan. Lalu bagaimana jika kita tidak sanggup melakukan sesuatu yang baik di depan orang banyak gitu? Nah, jadi kalau seandainya kita tidak mampu melakukan perbuatan baik di hadapan orang banyak, mungkin kita merasa kita itu belum pantas untuk melihatkan perbuatan-perbuatan tersebut. Nah, bisa saja kita itu melakukan dakwah itu dengan lisan, dengan ucapan, seperti para dai-dai atau mubaligh sekarang ini banyak dia melakukan dakwah dengan perbuatan, dan lebih banyak lagi dai-dai sekarang melakukan dakwah dengan lisan, seperti para dai yang berceramah, yang khutbah, terus menyampaikan pidato-pidato pendeknya. Nah, itu adalah salah satu metode lisan. Sebagaimana penjelasan Muhammad Munir SAGMA di dalam buku Metode Dakwah menjelaskan bahwa dakwah bil lisan merupakan suatu teknik atau metode dakwah yang banyak diwarnai oleh karakteristik bicara seorang dai atau mubaligh. Pada waktu aktivitas dakwah, dapat juga dipahami bahwa dakwah bil lisan adalah sebagai
tata cara pengutaraan dan penyampaian dakwah, di mana berdakwah lebih berorientasi pada berceramah, pidato, tatap muka, dan sebagainya. Seiring perkembangan zaman, metode dakwah semakin banyak dan semakin beragam di masyarakat sekitar, apalagi disertai dengan munculnya alat-alat elektronik. Namun, hal tersebut tidak membuat metode dakwah bil lisan berhenti, karena setiap manusia pasti dikaruniai lisan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana para dai itu mengajak orang lain untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dengan penjelasan-penjelasan yang keluar dari mulutnya. Dia menyampaikan sesuai dengan ajaran Islam, ia menyampaikan sesuai dengan syariat-syariat yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan yang diperintahkan oleh Allah, dan juga menjelaskan apa-apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu sekarang ini kita ingin mengambil dakwah yang mana sih yang paling efektif untuk kita lakukan gitu. Jadi dakwah yang paling efektif pada saat sekarang ini ialah dakwah dengan lisan dan juga perbuatan. Jika dua ini kita gabungkan, maka dakwah ini sangatlah efektif. Karena apa? Karena di dalam kita menyampaikan suatu dakwah, jika tidak dibarengi dengan perbuatan, maka peminat orang untuk mengikuti itu kurang. Seperti contoh, kita seorang dai menyampaikan kepada orang banyak bahwa sholat 5 waktu itu hukumnya wajib, namun kita sendiri tidak sholat. Nah, di situ sudah mengurangi peminat untuk mengikuti apa yang kita ucapkan. Karena apa? Karena kita sendiri tidak mengerjakan. Tapi beda halnya dengan seorang dai yang menyampaikan bahwa sholat 5 waktu itu hukumnya wajib, dan kita sebagai dai yang menyampaikan kita mengerjakan sholat 5 waktu tersebut, maka orang yang mendengar itu akan lebih menarik, orang yang mendengar itu akan lebih sreg, itu akan mengikut apa yang kita sampaikan, karena apa yang kita sampaikan itu sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Jadi lakukanlah sesuatu yang baik dan jangan lakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan ataupun menonton video ini. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati ataupun pengertian-pengertian yang kurang tepat. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.